Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman di dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang baik ini, dalam rangka yang baik pula mengambil pelajaran dari kisah seorang Nabi Allah, Nabi Ismail alaihissalam. Seorang Nabi yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah Ta'ala mengatakan, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka kisah tentang Nabi Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana beliau itu adalah seorang yang selalu menepati janjinya. Dia adalah seorang nabi dan rasul, dan dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan dia itu adalah seorang yang diridhai di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, Allah memuji beliau sebagai orang yang shadiqal wa'd, yang selalu menepati janji. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fanzur madza tarah. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah Ta'ala mengatakan, dan tatkala Nabi Ismail alaihissalam telah bisa melakukan sa'i. Sebagian para ulama mengatakan sa'i di sini adalah Nabi Ismail itu sudah bisa berjalan. Ada pula yang mengatakan Nabi Ismail itu bisa beribadah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tatkala Nabi Ismail itu telah sampai di usia yang remaja, maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fanzur madza tara. Wahai ayah, wahai anak Anda, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau, maka perhatikanlah bagaimana pendapat engkau. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Itu artinya Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih anak beliau Ismail. Lalu mendengar itu Nabi Ismail pun mengatakan, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi memang para nabi itu seluruhnya adalah orang yang menepati janji. Akan tetapi Nabi Ismail terkenal dengan sifat ini karena banyaknya janji yang beliau tepati, atau karena beratnya janji-janji yang beliau tepati kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk janji tatkala beliau itu akan disembelih oleh ayahnya sendiri, yang merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, pujian yang Allah sebutkan kepada Nabi Ismail alaihissalam di dalam ayat yang mulia ini, beliau itu disebutkan sebagai orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan bersedekah. Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau yang begitu besar terhadap keluarganya,
yang merupakan tauladan bagi seluruh orang. Kemudian yang ketiga, beliau dipuji oleh Allah bahwa beliau itu adalah seorang nabi sekaligus sebagai seorang rasul. Begitu juga Allah sebutkan keutamaan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, bahwa beliaulah yang membangun Ka'bah bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim merampungkan pembangunan Ka'bah ditemani oleh anaknya Ismail. Kemudian mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya di kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekaligus sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim tatkala beliau diusir oleh kaumnya di kota Babil, di mana beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang soleh. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah seorang anak, namun bukan sembarang anak, anak yang soleh. Karena kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, kemanfaatan seorang anak kepada orang tuanya itu tatkala anaknya itu menjadi anak yang soleh. Itulah anak yang akan memberikan kebaikan untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalan-amalan yang dia kerjakan, illa min salas, kecuali 3 jenis amalan. Yang pertama kata Nabi, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin alladhi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, waladin soleh yadu'ulah, seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nabi sebutkan bahwa yang mendoakan itu adalah anak yang soleh. Itulah yang akan memberikan manfaat kepada seorang ayah, seorang ibu di dunia dan di akhirat. Adapun kalau sekiranya anak tersebut bukanlah anak yang soleh, maka sungguh itu tidak akan memberikan manfaat. Bahkan kadangkala anak tersebut menjadi musibah bagi seorang ayah, musibah menjadi bagi seorang ibu ketika anak tersebut bukanlah anak yang soleh. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang halim, seorang anak yang penyabar. Ya. Bisa dibayangkan betapa berharganya Nabi Ismail alaihissalam bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahkan oleh Allah anak Nabi Ismail itu tatkala beliau berusia sudah 80 tahun. Subhanallah. Ini terlihat ya, bagaimana besarnya keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam akan janji Allah. Dia tidak pernah mencurigai Allah Ta'ala sedikit pun, hanya karena berdasarkan faktor-faktor duniawi, seperti umur beliau yang sudah panjang, mungkin beliau sudah lemah, ya. Tapi beliau tidak pernah curiga kepada Allah. Beliau tidak pernah berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berdoa kepada Allah penuh dengan keyakinan, dan alhamdulillah Allah berikan kepada beliau apa yang beliau minta. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin dan mukminah. Dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia tidak boleh mencurigai Allah Azza wa Jalla sedikit pun hanya karena faktor-faktor dunia. Ya mungkin ada hal-hal yang dia inginkan di dalam kehidupannya, mungkin karena dia miskin. Lantas dia beranggapan, bagaimana mungkin saya bisa naik haji? Bagaimana mungkin saya bisa pergi umroh sementara saya ini adalah orang yang miskin? Maka tidak seperti itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Seorang mukmin dan mukminah itu selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dia selalu menancapkan harapannya yang tertinggi kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, begitulah kehidupan dunia ini. Tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nabi Ibrahim alaihissalam
setelah beliau mendapatkan anugerah anaknya Nabi Ismail alaihissalam, Allah memberikan ujian kepada beliau. Sebagaimana tadi ujiannya telah kita sebutkan. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu telah bisa melakukan sa'i. Sebagian para ulama menafsirkan sa'i adalah Nabi Ismail alaihissalam sudah bisa berjalan. Ada pula yang menafsirkan sudah bisa bekerja. Intinya Nabi Ismail sudah beranjak usia remaja. Dan biasanya seorang anak itu lebih melekat di hati kedua orang tuanya tatkala anak tersebut berusia remaja. Ya. Tatkala anak tersebut masih, ya kita katakan masih imut-imutnya, baru bisa ini, baru bisa itu. Biasanya orang tua itu lebih sayang kepada anak di usia seperti itu. Beda halnya mungkin kalau anaknya sudah berusia lanjut, 25 tahun, 30 tahun, maka rasa kasih sayang orang tua itu sudah, kita nggak bilang hilang, tapi dia berkurang sedikit-sedikit. Karena mungkin kebersamaan anak dengan orang tua itu sudah mulai jarang, sudah mulai berkurang. Karena dia lebih banyak dengan temannya, dia lebih banyak dengan istrinya, mungkin terkadang dengan anak-anaknya. Tapi tatkala seorang anak berusia remaja, di situ adalah momen di mana seorang anak itu lebih melekat di hati kedua orang tuanya. Terlebih lagi Nabi Ismail adalah seorang anak yang selama ini dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun dinanti oleh Nabi Ibrahim. 80 tahun dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu lahir, beliau berusia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan ujian yang beliau dapatkan ini bukanlah ujian yang kecil, ujian yang besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Dia pun mengatakan, wahai anakku, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Tadi telah kita sebutkan bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu. Itu artinya Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka beliau bertanya, fanzur madza tara, wahai anakku, coba perhatikan gimana pendapat engkau. Maka Nabi Ismail alaihissalam pun tampak kesolehan beliau, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, beliau nggak minta sembarang anak, beliau minta anak yang soleh. Dan terlihat kesolehan Nabi Ismail alaihissalam di mana beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Perhatikan di sini bagaimana kesolehan Nabi Ismail. Beliau memenuhi janji tersebut. Beliau bantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ketaatan kepada Allah. Beliau bantu ayahnya di dalam menjalankan perintah Allah. Tidak dia jerumuskan ayahnya di dalam pelanggaran terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kebanyakan anak di masa ini, yang ketika suatu hal itu bertentangan dengan perintah Allah bertentangan dengan keinginannya, maka dia rela menjurumuskan kedua orang tuanya, melanggar perintah-perintah Allah hanya demi untuk memuaskan keinginannya semata. Tidak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berkorban. Beliau korbankan dirinya agar supaya ayah beliau ini bisa menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan beliau memanggil ayahnya dengan panggilan yang paling terbaiknya. Beliau mengatakan, ya abati, wahai ayahanda. Dan memang begitulah etikanya seorang anak ketika dia hendak memanggil kedua orang tuanya. Dia panggil ayahnya, dia panggil ibunya dengan panggilan yang terbaik. Panggilan yang bisa membuat hati kedua orang tuanya itu tenang ketika mendengarnya. Ya. Jangan justru dia panggil ayah dan ibunya dengan panggilan-panggilan yang terkesan kurang ajar. Terkadang ada anak yang panggil orang tuanya dengan panggilan bos. Iya, subhanallah. Lihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Dia panggil ayahnya dengan panggilan yang terbaik. Ya abati. Dan kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau berdakwah kepada ayah beliau Azar, yang berprofesi sebagai pembuat patung, di tempat kelahiran Nabi Ibrahim, di kota Babil, yang juga mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam.
tatkala Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya Azar, beliau juga mengatakan, ya abati, ya abati, ya abati. Itu artinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dari jenis amalan beliau sendiri. Tatkala beliau menjaga kesopanan kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya kafir. Tapi ketika dia memanggil, dia jaga kesopanannya. Dia jaga etikanya sebagai seorang anak. Allah Ta'ala balas beliau dari jenis amalan beliau sendiri. Allah berikan kepada beliau seorang anak yang juga memanggil beliau dengan panggilan yang paling indah. Ya abati. Oleh karena itu, di antara pelajaran yang bisa kita petik di sini bahwa kesolehan orang tua, kebaikan orang tua, itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesolehan seorang anak. Tatkala sang ayah, sang ibu menjaga dirinya di atas kesolehan, itu bisa menjadi sebab anaknya juga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi anak yang soleh. Masih ingat kisah anak yatim yang Nabi Khidir alaihi salam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun rumah mereka. Dua anak yatim yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Di mana pada waktu itu Nabi Musa dan Nabi Khidir singgah di sebuah kampung. Kemudian mereka minta untuk diberikan jamuan oleh penduduk kampung. Namun penduduk kampung tidak mau melakukannya. Nah, ternyata di kampung tersebut ada dua anak yatim yang memiliki rumah yang rumah mereka itu hampir roboh. Dan di dalam rumah itu ada harta. Lalu Nabi Khidir alaihi salam dengan sendirinya membetuli rumah kedua anak yatim tersebut. Sehingga itu membuat Nabi Musa heran. Lah, ternyata di antara jawabannya, kenapa Nabi Khidir alaihi salam membetuli rumah dari kedua anak yatim itu, Allah sebutkan, wa kana abuhuma sholihah. Ternyata ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Para ulama menyebutkan faidah ketika melewati ayat ini. Mereka mengatakan sebab kesolehan ayahnya, dengan itu pula Allah Ta'ala menjaga anak-anaknya. Bahkan di sebagian kitab tafsir kalau kita membuka, itu disebutkan wa kana abuhuma sholih. Abu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kakek ketujuh. Yang artinya Allah jaga dia sampai 7 turunan ke bawah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la azidanna fi sholati min ajli roja'a an uhfadha fik. Wahai anakku, sungguh aku akan menambah jumlah solatku karena engkau. Aku berharap dengan banyaknya aku solat, Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada engkau. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kesolehan orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kesolehan seorang anak. Lalu di sini Nabi Ismail alaihi salam pun mengatakan, ya abatif al-matu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Sekalipun Nabi Ismail alaihi salam sudah pasrah, tunduk dan menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan dirinya ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai perintah Allah Azza wa Jalla, beliau tidak lupanya mengatakan insyaallah. Di sini kita ambil sebuah pelajaran bahwa seorang mukmin dan mukminah ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan, maka jangan lupa dia untuk mengucapkan insyaallah. Misalnya dia ingin sholat, maka dia katakan saya insyaallah akan sholat. Dia ingin pergi ke sana misalnya, saya kan insyaallah akan pergi ke sana. Dan itu diantara hal yang menampakkan bagaimana seorang hamba itu benar-benar menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Dia meyakini bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak mengkehendaki, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita mengucapkan kalimat insya Allah ini, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau pernah mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Di mana pada suatu malam beliau pernah mengatakan, saya akan mendatangi 99 orang dari istriku. Dan semua istriku itu akan melahirkan anak yang menjadi penunggang kuda berjihad di jalan Allah. Lalu dia lakukan keinginannya di malam tersebut. Ternyata qadarullah masyafa'al, tidak seorang pun dari istri Nabi Sulaiman yang melahirkan kecuali hanya satu orang. Itu pun lahir dalam keadaan cacat, setengah manusia. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam setelah menyebutkan kisah ini,
Andai kata Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah di malam itu, maka apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman itu akan terjadi. Pasti 99 orang istri beliau akan melahirkan anak yang menjadi penunggang kuda di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi karena beliau lupa mengucapkan insya Allah, tidak seorang pun dari istri beliau yang melahirkan. Begitu juga dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau pernah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala utusan orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan ini adalah sebab turunnya surat Al-Kahfi. Pertanyaan yang pertama tentang para pemuda yang mereka lari dari kampung halaman mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang seorang raja yang telah menguasai timur dan barat. Pertanyaan yang umum. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan tentang hakikat dari ruh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada utusan tersebut, saya akan beritahukan engkau besok. Karena kebiasaan Nabi, ketika ditanya tentang sesuatu, besok dan beliau tidak tahu jawabannya, besok sudah datang malaikat Jibril memberitahukan melalui wahyu. Tapi di sini Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah. Ya, besok saya akan beritahukan kepada engkau. Kembalilah engkau besok. Dan beliau tidak mengatakan insya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan teguran. Allah tahan turunnya wahyu sampai 1 bulan lamanya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di antara hal yang terpenting untuk selalu kita jaga adalah mengucapkan kalimat insya Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihi salam di sini. Kemudian Allah katakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim telah bersiap siaga ingin menyembelih anaknya. Bukan karena beliau itu tidak sayang kepada anaknya. Bukan karena beliau tidak cinta kepada anaknya. Justru kalau kita melihat betapa lamanya penantian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, itu terlihat bagaimana betapa besarnya rasa kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Namun begitulah perintah Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa ditawar. Kecintaan kepada Allah harus menjadi nomor 1. Sekalipun itu mengorbankan kecintaan kepada anak. Apalagi kecintaan kepada harta. Cintaan kepada Allah harus yang menjadi nomor 1. Allah katakan falamma aslama, tatkala keduanya telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Subhanallah. Sudah bersiap. Di sebagian riwayat buku-buku tafsir disebutkan Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya dengan pesan-pesan yang agung. Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahanda, ketika engkau menyembelihku, tutuplah mataku ya, wahai ayahanda. Dan ikatlah aku supaya aku tidak meronta. Supaya darah yang keluar dari leherku itu tidak terpercik mengenai bajumu sehingga membuat ibuku sedih nantinya. Kemudian kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan perintah yang terkandung di dalam mimpi tersebut. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang berbuat ihsan. Sebagai seorang yang telah mewujudkan bahwa kecintaan beliau kepada Allah ternyata itulah yang paling nomor 1. Mengalahkan kecintaan beliau kepada anaknya. Sekalipun anak beliau itu adalah anak yang telah beliau tunggu-tunggu selama ini. Berpuluh-puluh tahun beliau nanti. Tetap kecintaan beliau kepada Allah yang paling besar. Kemudian kata Allah, inna hadalahu wal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat nyata. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin ini bukanlah ujian yang sangat nyata? Iya. Nabi Ibrahim sudah hidup sangat lama dengan istri beliau Hajar sampai beliau menikah dengan istri yang kedua. Yang pertama istri beliau Sarah, sampai beliau menikah yang dengan istri kedua beliau Hajar. Tak kunjung dikaruniai seorang anak. Tatkala beliau berusia sudah 80 tahun lebih baru Allah berikan anak. Setelah lahir anaknya diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ingin disembelih. Kalau sekiranya seorang ayah, seorang ibu yang sudah lama menanti anak, kemudian anaknya lahir, di saat lahir meninggal, maka itu adalah ujian yang sangat besar. Bagaimana lagi dengan Nabi Ibrahim? Ketika anaknya sudah lahir, tumbuh sampai menginjak usia remaja, Allah perintahkan anaknya disembelih, dan yang menyembelih adalah Ibrahim sendiri. Bukankah ini ujian yang sangat nyata?
Makanya kata Allah, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan sebuah sembelihan yang agung. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu pasti ada jalan keluarnya. Di balik setiap ujian itu pasti ada kemudahan. Pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah Ta'ala persiapkan. Perhatikan tatkala Nabi Ibrahim sudah benar-benar ingin menjalankan perintah Allah. Allah berikan kepada beliau jalan keluar. Dan begitulah terkadang jalan keluar solusi yang Allah berikan itu tatkala kita sudah berada di penghujung dari musibah yang menimpa kita. Di saat-saat kita ingin berputus asa, terkadang di saat itulah Allah memberikan ujian kepada kita. Makanya kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun beban berat menimpa hidup kita. Karena kita nggak tahu bisa jadi solusi itu datang di saat kita ingin berputus asa. Dan Allah katakan wa fadainahu bidzibhin adzim. Lalu kami tebus anak itu dengan sebuah sembelihan yang agung. Perhatikan di dalam ayat ini, Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan sebuah kibas. Dan kibas itu dinamakan oleh Allah bidzibhin adzim, dengan sebuah sembelihan yang agung. Karena sebab kejadian inilah Allah mensyariatkan sebuah ibadah yang agung. Sebuah ibadah yang melambangkan betapa besarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah. Sebuah ibadah yang melambangkan pentauhidan seorang hamba kepada Allah tatkala dia hanya menyembelih untuk Allah. Sebuah ibadah yang melambangkan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah ibadah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah ternyata jauh lebih besar daripada kecintaan kita terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di kesempatan Idul Adha yang akan datang ini, marilah kita tunjukkan, kita buktikan bahwa ternyata kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla itulah yang nomor satu. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita itu justru membuat kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh sekalipun kita mengeluarkan harta kita menyembelih di jalan Allah Azza wa Jalla, sungguh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian dan pengorbanan yang telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.